Saking mudahnya gitu loh, ya kan. Saking mudahnya, jadi dilihatnya itu remeh-temeh gitu loh. Ya, padahal yang namanya benar-benar ajaran dari sang pemilik kehidupan ini ya tentunya mudah, nggak sulit tapi dahsyat gitu loh, ya kan, nggak pakai banyak aturan. Itu betul. baru benar-benar ajaran yang benar-benar dari sang pemilik kehidupan bumi alam ini gitu loh. Sekali, ya kan? Kalau ajarannya jelimet, banyak larangannya, banyak pantangannya, ya itu mah ajaran dari, ya memang sih dari langit sih ya. Dari langit. Jadi kalau di bumi ini ya tamu. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Selamat malam Rahayu. Rahayu. Gimana kabarnya? Sehat? Puji mana? Semoga pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu juga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Amin. Ya, Kang Prabu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas berbagai DM yang masuk ke WhatsApp saya yang sangat perlu untuk Kang Prabu jawab, begitu. Iya, karena kan banyak ini, tapi ada beberapa saja yang saya saring, udah mewakili semuanya. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Jadi ini ada fenomena apa? Kok para tokoh akhir zaman yaitu Bocah Angon, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan Satrio Piningit semuanya berkumpul di Pakuron Chandra di muka Syah Bandar Karimadi. Tentunya ada fenomena yang sangat luar biasa ya. Siap. Karena ini para tokoh akhir zaman ya. Ini berkumpul di suatu perguruan atau Pakuron Chandra di muka Syah Bandar Karimadi. Fenomena yang sangat luar biasa tentunya. Siap. Berupa fenomena akhir zaman tentunya ya. Yang dikonotasikan oleh sebagian masyarakat. Iya. Akhir zaman ini sebagai kiamat. Kiamat, bencana ya, gitu. Kan? Sebagai kiamat. Ya, siap. Betul, memang akan terjadi kiamat. Kiamat? Kiamat besar-besaran, ya siap. Kan? Jadi langit akan runtuh. Wah. Bintang-bintang berjatuhan, gitu kan? Itu akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi, ya. Itu akan terjadi. Langit runtuh, angkasa ya, segala sesuatu makhluk luar angkasa ya, yang selama ini diyakinin keberadaannya, ya kan, itu akan berjatuhan, berguguran gitu kan, ke bumi ya. Artinya ya kan, bahwa segala bentuk keyakinan yang orientasinya kepada langit, ya kan, ya, termasuk Tuhannya yang ada di langit, Tuhannya pun akan jatuh ke bumi, gitu. Oh, gitu. Ya, artinya bahwa manusia akan kembali kepada jati dirinya, gitu. Oh, begitu. Ya kan? Siap. Akan kembali kepada jati dirinya, bahwa bumi, ya kan, ini benar-benar menjadi konsentrasi ya, pusat konsentrasi dari seluruh makhluk, khususnya seluruh manusia yang ada di kehidupan ini, gitu loh, ya kan. Jadi keyakinan-keyakinan yang ditujukan kepada langit, ya kan, atas sono lah ya, Tuhan yang ada di langit, ya kan, surga yang ada di langit, itu pun akan diturunkan ke bumi, ya kan. Dijatuhkan ke bumi, ya kan, dipindah ke bumi, ya. Yang artinya bahwa di kehidupan bumi alam ini akan terwujud tatanan kehidupan sawarga maniloka. Tuhannya pun yang ada di langit ya turun ke bumi otomatis, kan? Gitu kan? Begitupun dengan segala
kepercayaan dan keyakinan yang ditujukan kepada langit, baik itu kepada para alien, ya kan, makhluk-makhluk luar angkasa, ya, itu semuanya akan turun ke bumi untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka. Oh begitu. Kiamat yang seperti itu, ya. Para bintang-bintang, ya, bintang-bintang ini kan juga merupakan siloka, ya. Siloka yang artinya para bintang yang selama ini menjadi tokoh, menjadi bintang, ya kan? Gitu, siap. Ini akan berjatuhan, gitu kan? Tokoh-tokoh yang membawa keyakinan kepada langit, ya kan? Keyakinan langit artinya agama-agama samawi lah, lebih jelasnya, ya kan? Siap. Lebih jelasnya agama-agama samawi ini akan mengalami kiamat, gitu loh. Karena masyarakat bumi akan percaya kepada bumi, gitu loh, ya. Bahwa ajaran-ajaran yang mengacu kepada kekuatan bumi ini yang akan tumbuh berkembang, mengalami kemajuan yang luar biasa, ya kan? Keyakinan-keyakinan kepada diri, keyakinan-keyakinan kepada kekuatan pribumi itu akan tumbuh dan berkembang sangat luar biasa, gitu loh, ya kan? Sehingga seluruh keyakinan yang diarahkan kepada langit itu runtuh, ya kan? Kiamat, gitu loh, tamat dan berakhirnya seluruh kekuatan-kekuatan, ya kan, yang ditujukan kepada langit, gitu loh, ya kan. Tuhan yang ada di langit turun ke bumi, surga yang ada di langit turun ke bumi, ya kan. Para nabi, di bumi, gitu ya. para nabi, para rasul, ya kan, yang dianggap ke langit sana juga turun ke bumi, ya kan. Jadi langit runtuh, gitu loh. Itu yang dimaksud bintang-bintang berjatuhan. Oh, siap. Seperti itu, gitu loh. Bukan hancur leburnya alam semesta. Oh, tidak seperti itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan kiamat, ya kan. Bintang-bintang berjatuhan, ya kan. Langit runtuh, ya kan. Itu keyakinannya, ya kan. Agamanya yang selama ini diyakinin, ya kan, bahwa Tuhannya ada di langit, ya kan, ternyata Tuhannya ada di bumi. Gitu. Bahwa selama ini diyakinin surganya itu ada di langit, ternyata surganya ada di bumi, gitu loh. Jadi semuanya ada di bumi alam ini, ya kan, ada di dalam diri bahkan. Makanya keyakinan kepada diri akan tumbuh berkembang dengan sangat pesat luar biasa, gitu loh. Nah, ini yang dimaksud dengan kiamat, ya kan, akhir zaman, zaman kebodohan, zaman kejahilian, ya kan, zaman kesesatan, ya, ini berakhir, ya kan, menuju terang benderangnya cahaya kehidupan yang surgawi, gitu loh. Sebenarnya ya kan? itu, ya. Seperti itu fenomena yang terjadi. Karena ini kan para tokoh akhir zamannya, ini kan sudah bersatu, ya kan, dalam satu perguruan, bahkan dalam satu ruang, dalam satu forum, gitu loh, kan. Ini sudah bersatu. Makanya semuanya, ya akan mengikuti, ya kan? Semuanya kan secara otomatis akan mengikuti, karena para tokohnya, tokoh akhir zamannya ini sudah bersatu dalam satu ruang, dalam satu forum, gitu kan, dalam satu perguruan, ya, Paguron Candra Dimuka Sah Bandar Karimadi, yang sudah kita kenal sebagai keilmuan pribumi. Keilmuan pribumi sejati, ya kan, yang mengajarkan budi, ya kan, berupa ajaran budi, ya kan, yang benar-benar ajaran budi yang sejati, ya, yaitu keilmuan Sah Bandar Karimadi. Itu siap. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kang Prabu, nah,
berkumpulnya para tokoh akhir zaman di Paguron Candra di Muka Syah Bandar Karimadi ini apakah merupakan suatu isyarat bahwa ajaran dari Paguron Candra di Muka Syah Bandar Karimadi ini adalah ajaran akhir zaman, Kang Prabu? Iya, barusan juga kan disebutkan ya, ini sebagai ajaran akhir zaman gitu loh. Benar-benar sebagai ajaran akhir zaman. Jadi ajaran-ajaran yang sebelumnya akan runtuh, akan berguguran, apalagi yang orientasinya ke langit tadi ya kan, agama-agama samawi, ya kan? Ajaran-ajaran yang mengacu kepada langit ya, itu akan berguguran. Akan berjatuhan. Karena memang sudah masanya itu sudah berakhir. Sudah tamat gitu loh. Tamat dan berakhir sudah expired gitu loh, kedaluarsa ya kan, karena kan sudah ribuan tahun ya kan, sudah ribuan tahun agama samawi ini diturunkan ya kan, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang luhur, yang sawarga maniloka, tapi visi misinya gagal gitu loh. Sudah ribuan tahun loh, ya kan? Ribuan tahun. Agama Yahudi 5.000 tahun lebih, ya kan? Agama Nasrani 2.000 tahun lebih, ya kan? Dan yang lainnya sudah ribuan tahun gitu loh. Padahal yang namanya suatu visi misi tentunya kan ada masanya, kan? Ada tenggang waktunya, gitu loh, ada target juga, ada targetnya gitu loh, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, atau selambat-lambatnya 100 tahun lah, ya kan? Sudah ribuan. Ya, ini sudah ribuan tahun gitu loh, ya kan? Untuk mewujudkan kehidupan yang surgawi, gagal total. Gagal total, kan? Betul, sepakat. Makanya para tokoh akhir zaman, ya kan, diturunkan dan bersatu dalam perguruan atau Paguron Candra di Muka Syah Bandar Karimadi gitu loh. Ini sebagai ajaran akhir zaman yang mengajarkan budi atau ajaran budi, disebut sebagai agama budi ya, ini Syah Bandar Karimadi. Kalau dibilang agama ya, kalau disebut sebagai agama ataupun pegangan, pedoman hidup, disebut sebagai pedoman hidup ya, ini keilmuan Syah Bandar Karimadi ya, berupa gerakan jurus yang pada dasarnya ya, kalau orang berguru di Paguron Candra di Muka Syah Bandar Karimadi ini hanya diberikan gerakan-gerakan jurus persenyawaan dengan alam, jurus inti air, inti api, inti bumi, inti angin, dan inti nyawa ya. Selanjutnya diolah sendiri gitu betul. Nanti akan mendapat pencerahan sendiri. Karena dalam diri masing-masing manusia ini sudah ada guru sejatinya, ada bocah angon di dalam dirinya, ya kan? Nah, untuk mengaktifkan peran dari bocah angon, peran dari sang Ratu Adil, peran dari sang Imam Mahdi dalam diri masing-masing, yaitu dengan gerakan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi. Nanti tokoh-tokoh akhir zaman yang juga ada dalam diri masing-masing akan aktif berperan dan berfungsi dengan daya yang optimal. Ya. Kan kalau kita bilang surga itu kan semuanya enak ya Kang Prabu ya. Nah, ini kan keilmuan Syah Bandar Karimadi memang enak. Nggak ada tutorial yang seperti punten, yang lain-lainnya harus puasa ini dan itu. Nggak ada. Hanya orang mungkin meremehkan karena itu ya. Iya, karena saking mudahnya gitu loh, ya kan. Saking mudahnya, jadi dilihatnya itu remeh-temeh gitu loh. Ya. Padahal yang namanya benar-benar ajaran dari sang pemilik kehidupan ini ya tentunya mudah tapi dahsyat gitu, ya kan, nggak pakai banyak aturan. Itu baru benar-benar ajaran yang benar-benar dari sang pemilik kehidupan bumi alam ini gitu ya kan. Kalau ajarannya jelimet, banyak larangannya, banyak pantangannya, ya itu mah ajaran dari
Ya memang sih dari langit sih ya. Dari langit. Jadi kalau di bumi ini ya tamu. Ya kan? Di kehidupan bumi alam ini ya tamu. Karena memang datangnya dari langit. Siap. Dari para alien gitu loh ya kan? Siap. Dari para alien. Sebentar kan jalur langit. Iya, ya. jalur langit. Siap. Ajarannya para alien gitu loh ya kan? Wajar gitu loh ya kan? Wajar makanya juga banyak ya. aturan. Di bumi ini tamu. Gitu ya kan? Iya. Ya namanya bertamu di bumi ini kan ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Ya kan? Ya namanya kalau kita bertamu aja paling berapa jam? Berapa jam? Ya Kita kalau udah sampai pakai, nginep ya kan? Nginep berhari-hari pun nggak enak gitu loh ya sama kan? tuan rumah. Iya, makanya wajar karena memang ajarannya itu dari langit, dari para alien. Iya, di bumi ini tamu. Ya, jadi banyak aturan. Banyak larangan, ya, banyak pantangan. Dan jelimet itu wajar gitu loh ya. Gitu. Siap. Nah, apakah ini juga merupakan isyarat bahwa akhir zaman sedang Ini pertanda akhir zaman. Iya, ya siap. Kan? Siap. Iya, jadi memang sedang berlangsung. On proses gitu, ya kan? Akhir zaman gitu. Cuman karena tidak akan terjadi yang namanya hancur lebur ya kan. Mungkin orang menunggu itu ya. Hancur lebur buminya ya kan. Karena ajaran dari Syah Bandar Karimadi ini sudah turun juga ya kan. Sebagai ajaran penyelamat kehidupan ya kan. Penyelamat bumi yang mau dihancurkan, yang mau dikiamatkan oleh para tamu yang datang dari luar angkasa, dari langit ya kan? Bumi ini mau dikiamatkan, mau dihancurkan. Nah, datang keilmuan Syah Bandar Karimadi. Stop gitu ya. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi stop kan? gitu ya. Dan memberikan permakluman. Ya kan? Oke. Bertahap nggak apa-apa gitu. Tetap diselamatkan. Yang namanya para tamu kita hargai, kita hormatin gitu loh ya kan. Biar pulang dengan sendirinya. Pulang secara baik-baik gitu loh kan. Gitu ya. Yang namanya kita kan ya namanya pribumi sejati, pemilik bumi yang sejati gitu kan ya. Penuh permakluman, penuh kebijaksanaan gitu kan. Iya. Gitu. Dan ini juga merupakan bahwa suatu sinyal tatanan dunia baru segera dimulai juga ya, Kang Prabu? On proses. Ya. Iya, jadi terlihat karena landai tapi on proses. Iya, jadi karena Syah Bandar Karimadi ini kan wow. Kekuatannya itu dari kehidupan yang terdahulu. Ya kan? Siap. Dari 0 tahun gitu loh ya. Jadi di tayangan-tayangan sebelumnya kan juga sudah disampaikan ya kan. Kita ini berangkat dari 0 tahun yang terdahulu. Ya, termasuk dari zaman peradaban Lemuria, mungkin sebelumnya juga Atlantis. Mereka sedang ikut berperan memproses gitu loh ya. On proses. Jadi prosesnya memang benar-benar dilakukan secara batin. Gitu oleh kekuatan batin. Para leluhur kita, orang tua kita sedang berperan, sedang memprosesnya. Pelan-pelan tapi sebenarnya ngeri ya. Pasti dan ngeri sebenarnya. Dan ngeri sekali. Ngeri sekali. Makanya kalau tidak punya adab terhadap sang pemilik bumi gitu kan, ya hati-hati gitu loh. Ya kan, akan terlindas dan terhempas gitu. Wah, loh. terasa, Ya kan? sudah terasakan hawa-hawanya Kang Prabu. Ngeri-ngeri. Nah, Kang Prabu, boleh dong dibocorkan sedikit saja mekanisme proses ya terwujudnya tatanan dunia baru. Yaitu mekanisme prosesnya itu. Seperti itu? Iya, jadi para orang tua kita, para leluhur bekerja secara senyap lah istilahnya. Ya, karena kan mereka itu dari alam batin ya. Walaupun sebetulnya berada di alam nyata gitu kan. Tapi kan mereka sangat canggih sekali cara kerjanya gitu loh ya kan. Ya mereka dari peradaban Lemuria, Atlantis dan yang lain-lainnya gitu loh. Dari Sundalen gitu kan. Mereka sedang bekerja
untuk memproses terwujudnya tatanan dunia baru ya, tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi gitu loh. Berarti seluruhnya ya. Berarti nggak ada negara dong nanti Kang Prabu. Ya memang nggak perlu ada negara sebetulnya gitu loh ya kan, karena kan itu membatasi ya kan, makin dipersempit lagi dengan berbagai kaplingan ya kan, manusia semakin sempit gitu loh ya kan. Memang nggak perlu sebetulnya ada negara gitu loh. Siap. Iya. Tapi tetap karena ya, bumi ini kan maha luas, tak terbatas gitu loh ya tak kan. Terbatas, betul. Iya, bumi ini maha luas tak terbatas ya. Jadi bumi yang ada yang selama ini diketahui oleh masyarakat pada umumnya itu, wah itu terlalu kecil. Kan? Jangan-jangan ada kehidupan di balik bumi ya, di bawah. Yang ditunjukkan itu kecil banget gitu loh ya kan. Siap. Ibaratnya satu rumah ya, yang ditunjukkan cuman segini nih gitu loh ya kan. Padahal ya berarti maha luas tak terbatas gitu loh. Ya itulah konspirasi ya kan? lah ya. Iya, waduh. Gitu loh. Iya, saya sangat sepakat sekali Kang Prabu. Tapi tentunya di Nusantara dulu lah yang dimulai Kang. Oh iya pastilah, pasti ya kan. Walaupun semuanya juga bagian dari Nusantara. Iya betul. Ya kan? Tempat tinggal gitu, kita maksudnya ya. Oh iya. Kalau kita kan dari dulu mau udah surga. Oh ya, iya kan? Surga. Gitu ya. Siap luar biasa Kang Prabu. Nah Kang Prabu kan, saya rasa ini dulu lah. Iyalah. Nanti lagi lah ya kan, betul. Jadi kan sedikit tapi semakin pemirsa ini penasaran. Betul. Ya, hatur nuhun Kang Prabu. Sami-sami. Baik pemirsa, untuk tayangan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu. Lain waktu, lain kesempatan pasti kita akan menyuguhkan tayangan yang makin cetar membahana dan membuat pemirsa semuanya penasaran. Tentunya tetap dengan edukasi agar masyarakat semuanya yang lihat kanal Prabu dan Ratu bisa membuka wawasan baru dan terbangkitkan jati dirinya, pribumi yang sejati. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu bawaria waluya. Asma pangestu hibat pangriksa.